Di sini kalau beritanya itu saya lihat dari Nah, Bapak ada di sana nggak waktu itu? Nggak usah ngomong berita dulu, tapi berita itu secara umum orang tanggapin. Apa yang Anda lihat? Coba. sekarang gini Bi, ketika mereka melakukan ketidakadilan, Abi ada di sana nggak? Kamu juga nggak ada, ngapain nanya saya? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arah Allah serta para nabi beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan arah Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya, masih Saifuddin Ibrahim dengan ketololannya, dengan kebodohannya ya, mencoba untuk mencari alibi. Inilah. Dan orang-orang yang mendukung Saifuddin Ibrahim juga sama saja. Mereka adalah orang-orang yang bodoh yang sesungguhnya tidak mengerti perihal tentang bagaimana hukum-hukum itu mesti berlaku. Namun mereka merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar, sedangkan mereka tentang perihal masalah hukum-hukum mereka pun tidak mengerti apa itu hukum. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ya, Apa kabar? ya, kabar baik. Oh, udah gimana, Bi? Lagi ngapain nih, Bi? Khotbah? Ya, tadi kamu dengar nggak? Saya tadi baru masuk langsung ambil di deskripsinya itu untuk masuk ke link Abi. Saya belum sempat dengar tadi, cuma dengar sebentar. Ya, saya bicara tentang keadilan dan kebenaran dan bagaimana visi bangun Indonesia. Oh, jadi kira-kira nih, Bi, keadilan mana yang perlu kita tuntut nih kepada pemerintah? Keadilan seperti apa? Ya, kamu tahu bagaimana saya sampai dijadikan tersangka karena khutbah-khutbah saya. Jangan hanya minoritas dong. Terus keinginan Nabi kayak mana kita ubah hukum negara ini? Bukan keinginan saya, keinginan semua. Dan orang bisa melihat. Kalau masalah hukum, kalau masalah gini Bi, kalau masalah hukum kita mau merubah tata negara ini atau merubah ketidakadilan kepada minoritas, kita harus tahu di pasal mana di undang-undang keberapa kita tidak ketidakadilannya. Kalau kita berbicara mungkin tidak sesuai dengan faktanya, itu tidak akan masuk. Faktanya jadi di pasal kok. Sekarang fakta saya aja jelas. Saya sudah 2 kali mau dimasukkan ke penjara. Iya, itu kan nanti dimintai di penyidikan. Iya, Keadilan apapun yang Anda maksud, tetapi sekarang dalam hal yang sama, dalam permasalahan yang sama, tidak dijadikan sebagai keadilan. Artinya polisi menangkap hal yang sama, itu harus sama. Somad, masih Glomat itu, ataupun Agustan yang pantatin Alkitab, kenapa nggak ditangkap sampai sekarang? saya memang mengikuti apa yang mereka lakukan itu kan hanya sampul. Jadi polisi nggak bisa menetapkan itu sebagai tersangka karena barang bukti tidak lengkap. Kamu polisi nggak? Kamu polisi nggak, Petrus? Nanti kalau Abi tahu siapa saya sebenarnya, ya nggak usah lah tanya kerjanya di mana atau di iya, polisinya. itu makanya dari mana kamu berkesimpulan hanya sampulnya saja? Ya itu kan lambat. Itu kalau sebelum dia. Nah sekarang ini saya ngomong 300 ayat.
itu kan baru sampulnya saja, baru omongan saja. Kenapa saya? Tapi kalau Nah, sekarang kenapa saya dijadikan tersangka oleh polisi? ya itu kan karena memfitnah ajaran sebuah memfitnah apa? Bunuhlah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Enak saja itu Quran, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab. Itu dibunuh loh, diperangi loh. Surat ke-29 ayat surat ke-9 ayat 29. Itu fitnah kata kamu. Itu saya bacakan ayatnya. Itu fitnah enggak? Iya. Nah, jangan emosi dulu. Kalau saya mengatakan 300 ayat hapus, sementara si Agustan katanya sampulnya saja, kok nggak ditangkap sama polisi? Ya, karena si Ko Agustin ini kan menuntut dari Tamparagi. Kemarin Pak Tamparagi gini Bi, kemarin kan Tamparagi itu menantang Ajab kan, dengan dia katanya cara mempelintirkan ayat Al-Quran. Kemudian mungkin si Ko Agustan ini emosi, jadi dia ambil sampul buku. Ya sama saja dengan MKC. Somad bilang disalib ada jin kafir, lalu si MKC bilang di surat ke-72 ayat 19 Muhammad sholat dikerumuni jin, justru di Quran. Sama dong. Kenapa nggak ditangkap? Ini masalahnya. Kalau mau menuntut yang mayoritas nggak ditangkap, yang minoritas ditangkap. Saya dijadikan bulan-bulanan sampai hari ini. Bagaimana menurut, apakah ini masih asumsi? Kenapa nggak ditangkap? Saya sudah baru 3 kali dilaporkan polisi, Soma sudah 4 kali. Ini Bareskrim, ini apa? Saya tidak berbicara apakah Anda bagaimana dan Anda itu, pekerjaan Anda itu bagaimana. Lalu membicarakan dan menanyakan bagaimana menurut keadilan, menurut Abi ke depan. Tetapkan saja keadilan itu. Saya sudah membaca dari pernyataan-pernyataan saya di dalam video yang sekarang ini, live sehari ini. Jadi begitu Pak Petrus Gayo. Jadi begini Bi, saya sudah penjelasan dari Abi kan supaya tidak terlalu salah paham. Jadi kalau kita biasanya mau menuntut sebuah keadilan atau tentang hukum di negara itu ada sebuah ketidakadilan, jadi kita harus tahu di undang-undang mana, di pasal berapanya itu tidak adil, baru itu dicantumkan, baru itu disurat. Jadi kalau Abi hanya mungkin berbicara di live streamingnya, ini tidak sama sekali tidak membuahkan hasil. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik disuratin. Di sini di pasal ini, di ayat ini saya merasa ini tidak ada keadilan bagi minoritas. Kenapa tidak disuratin? Sudah banyak yang bersurat. Sudah banyak yang menulis, sudah banyak yang melaporkan, tetapi tidak ada reaksi dari polisi. Kan itu masalahnya. Sudah ditulis ke pasal-pasalnya apa saja pelanggaran orang itu. Ini bukan masalah kita. Kalau tidak menanggapinya. Bi, kalau kita mau melaporkan tentang ketidakadilan merubah suatu undang-undang itu jangan ke polisi, itu sampai hari kiamat pun memang itu tidak ditanggapi, tapi kita melaporkan siapa yang membuat undang ini, siapa yang mengesahkan undang-undang ini, maka sama dia yang kita buat surat laporan ini, surat tanggapan kita ini, bahwa di undang-undang ini, di pasal ini ada yang tidak cocok dengan hukum minoritas. Saya kira jadi kalau Anda terlalu mempersulit, bikin jelimet pikiran orang-orang dan penonton saya yang nonton live streaming ini. Sudah ada 44 orang yang nonton Pak Petrus Gayo. Kalau Abi kan seperti itu, tidak ada keadilan selama ini Pak. Sekarang gereja dibakar, gereja dirusak. Apa pendapat Saudara Gayo?
Halo. Kalau memang gereja dirusak atau gereja dibakar, itu sebuah kesalahan yang fatal. Tapi ada tapinya, di sini ada timbal balik karena kita adalah umat yang beragama. Di sini ada juga masjid yang dibakar, ada juga imam masjid yang dipukul. Di sinilah ada timbal baliknya, makanya. Yang pukul imam masjid, yang bakar masjid itu orang Islam sendiri, Gayo. Bukan orang Kristen. Kita itu meminta. Maaf, bukan orang Kristen. Nggak bakalan orang Kristen sampai kiamat melempar masjid. Tetapi gereja. Contoh kemarin gini di Manokwari kan. Di Manokwari ada larangan pembangunan masjid. Kemudian 5 bulan, 8 bulan yang lalu pukulan terhadap imam masjid. Orang Kristen pun melapor, orang Islam pun melapor. Seperti yang di baru kejadian ini. Abi dengarkan ada pelarangan beribadah orang ini kan di mana itu, di Bandar Lampung. Iya. Di sini kalau beritanya itu saya lihat dari. Ya, Bapak ada di sana nggak waktu itu? Nggak usah ngomong berita dulu, tapi berita itu secara umum orang tanggapin. Apa yang Anda lihat? Coba. Sekarang gini, Bi, ketika mereka melakukan ketidakadilan, Abi ada di sana nggak? Kamu juga nggak ada, ngapain nanya saya? Bukan, kita ini berbicara santai. Saya pingin kita itu sambil ngopi berbicara. Iya, justru karena kamu sekarang masuk room saya harus menjawab dengan cerdas. Jangan asal ngomong dong. Yang saya ininya kesalnya sama Abi ini, Abi menuntut ketidakadilan, tapi Abi menyurati itu ke kantor kepolisian. Sedangkan yang mengesahkan undang-undang itu atau ketidakadilan itu bukan polisi. Siapa yang membuat undang-undang ini? Siapa yang mengesahkan undang-undang ini? Maka dia yang kita surati. Yang kita suratinya percuma. Polisi yang menjadi hasil dari kesepakatan nasional, dialah penyidik, tidak dilakukan itu loh. Ngapain suratin DPR? Jadi kita itu dijawab, tidak akan dijawab. Polisinya sudah budek. Itulah kesalahan yang banyak Abi lakukan ketika Abi menghina polisi, menghina pemerintah. Saya tidak menghina polisi. Sedangkan Abi kan berada di negara asing. Saya dijadikan tersangka oleh polisi. Tanggal 28 Maret saya dikirimin surat bahwa saya tersangka. Belum dipanggil, belum diklarifikasi, sudah ditetapkan tersangka. Polisi macam apa itu? Ayo. Polisi macam apa? Saya belum dimintai keterangan, saya belum dimintai tanggapan, belum disurati, belum ditelepon, sudah dijadikan tersangka. Apa maksud kamu? Coba jawab. Saya menghina polisi. Kalau kita seperti saya bilang, kalau mau kamu tadi saya mengatakan saya menghina polisi. Apakah dengan cara polisi menetapkan saya tersangka tanpa meminta? Pertanyaan. Abi, gini, Abi kan mengatakan Abi dijadikan sebagai tersangka. Ngotot nggak ada bukti. Sekarang saya tanya. Abi kan dijadikan tersangka sebagai penistaan atau penodaan terhadap agama. Nah, tapi disinilah Abi tidak merasa bersalah ketika dijadikan sebagai tersangka. Coba gini, Pak Petrus, gini loh. Kan saya mengatakan saya meminta agar menghapus 300 ayat yang menjadi pemicu ketidakadilan, pemicu kerusuhan di negara-negara dan termasuk di Indonesia. Ini kan ide, ini kan usulan, baru usulan, dan usulan tidak bisa dihukum. Bagaimana? Iya, Abi memang ini sebuah usulan Abi untuk dengerin. Apakah saya menghina? Ini kan memang iya betul, itu memang sebuah usulan. Ayat tadi, ayat yang boleh mematikan orang Kristen dan Yahudi. Itu ayatnya, itu ayat. Kamu nggak tahu itu ayat. Saya ini guru Al-Quran, guru sejarah Islam. Tapi malah yang beredar Abi ini kakaknya seorang satpam loh. Gitu.
Jadi saya pun kadang-kadang nontonnya itu bingung. Ini seorang mantan ustadz apa mantan satpam? Itu yang buat saya bingung. Sebagian dari sini mengatakan habis mantan satpam. Mau apa? Mau saya ini orang bodoh? Itu bukan urusan kamu. Kamu sudah menilai saya ini orang bodoh. Apakah ini guru atau satpam? Bodohnya kamu ini tambah-tambah kelihatan ini dasar kadrun kamu ya. Ngapain kita emosi? Kadrun itu ya model kamu ini. Saya cuma mau bercerita. Abi menuntut keadilan. Langsung sekarang kamu bilang saya satpam. Itu karena di berita internet, YouTube, saya dikatakan satpam. Gara-gara seorang wanita itu. Ini kan tambah bodoh kamu itu, Petrus. Kenapa kalau memang tidak benar, kenapa Abi tidak bantah videonya? Kenapa tidak komentar di videonya? Untuk apa membantah berita kayak begitu? Saya mau bodoh, saya mau satpam, saya mau tukang maling, itu bukan urusan. Tetapi perhatikan apa yang saya omongkan ini. Itu dong. Kenapa kamu bingung dengan omongan saya dan pernyataan-pernyataan saya, Petrus? Saya bukannya bingung, Bi. Tapi Abi mau menuntut keadilan ke kantor polisi. Sedangkan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang ini bukan polisi. Saya sebenarnya bingung dengan laporan kepada Samad ini sudah 4 kali nggak ditangkap-tangkap polisi. Jangan dibalik pernyataan saya. Jangan bikin framing yang lain, Petrus. Iya. Abi menuntut agar Ustadz Abdul Somad ditangkap dan Abi pun mau pulang ke negara ini, betul kan? Iya. Nah, tapi Ustadz Abdul Somad itu mengatakan di salib itu ada jin kafir. Itu di dalam masjid, tidak melakukan live streaming dengan Abi. Saya itu tidak mengatakan ini di masjid, saya tidak mengatakan ini di gereja, saya mengatakan di channel saya. Abi bukan hanya pasal penistaan sebuah agama, tapi Abi menistakan saya dijadikan tersangka oleh polisi. Jadi pakai logika yang waras. Tapi kalau Abi memang seorang pemuka agama memberitakan umat, kamu berani masuk live streaming saya dan mempermalukan dirimu. Tidak apa mempermalukan diri sendiri. Anggaplah saya ini mempermalukan diri sendiri. Ini ada Petrus, kamu apa aja tidak boleh. Kamu saya jangan masuk sini lagi. Karena demikian tadi kamu sebenarnya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini didebat ya oleh hamba Allah, seorang hamba Allah yang dimana seorang hamba Allah itu menguraikan tentang bagaimana tentang perihal keadilan yang dituntut oleh si Udin. Namun seperti biasa ya main kick gitu ya, belum usai diskusinya ya itu sudah main kick gitu ya. Dan dia selalu cari alibi, dia naikkan orang lain, ya, menaikkan orang lain lalu cari kesalahan. Nah, nanti kalau sudah kalau yang naik itu orang Islam itu pasti langsung di-kick. Tapi kalau orang Kristen, nah itu biar ngomong asal-asalan ditahankan di atas di roomnya karena untuk ngawani dia, gitu ya. Saifuddin Ibrahim ini bukanlah orang yang pemberani dan juga bukan orang yang pandai, ya. Dan sama saja, hampir semua orang-orang Kristen yang ada di YouTube itu, ya, yang mendukung Saifuddin Ibrahim, mereka bukanlah orang-orang yang pemberani, melainkan hanyalah orang-orang pengecut yang dimana mereka tuh hanya ingin mencari masalah pada umat Islam, ya. Kalaupun memang mereka merasa terzalimi oleh umat Muslim dan keadilan itu tidak ada pada mereka, maka melapor ya pada yang berwajib, pada yang berwenang, ya, uraikan dari apa yang mereka yakini bahwasanya umat Islam itu tidaklah membuat keadilan terhadap mereka. Ya, namun di sini mereka hanya bukono begini, keluar-keluar ya, hanya menebar permusuhan, menebar kebencian sehingga membawa potensi untuk chaos gitu. Karena memang orang-orang seperti itu sesungguhnya mereka itu otaknya otak keong ya, yang dimana otak keong ini ya isinya kotoran yang tidak dapat berpikir secara rasional, hanya keluar-keluar ya, teriak-teriak tapi tidak bermakna, tidak ada arti. Hanya menebar kebencian, menebar fitnah, menebar teror gitu. Oke, demikian saja kamu muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi San. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir